Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian pada kitab Tazkiyatun Nufus atau penyucian menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada halaman berapa sekarang? Iya, bicara berlebihan ya. 38. Ya, berbicara berlebihan. Fudulul kalam. Fudulul kalam. Ini salah satu yang menyebabkan hati menjadi keras. Jadi fudulul kalam di sini berbicara berlebihan yang tanpa ada hikmah. Jadi omong kosong ya. Jadi tidak ada sama sekali hikmahnya. Coba dibaca sebentar, silakan Bu. Bicara berlebihan. Segala puji hanya bagi Allah yang memperbaiki penciptaan manusia, menunjukkannya, mengilhamkan kepadanya cahaya iman, memperindahnya, dan mengajarinya pandai berbicara. Lalu dia mengutamakannya. Dia menganugerahkan lisan kepadanya untuk menerjemahkan apa yang terbetik dalam hati dan pikirannya. Lisan termasuk nikmat Allah yang paling agung dan ciptaannya yang paling aneh, lembut dan ajaib. Kecil bentuknya, tapi besar ketaatan dan dosanya. Makanya tidak jelas mana yang kufur dan mana iman, kecuali dengan kesaktian lisan. Keduanya merupakan titik maksimum ketaatan dan kemaksiatan. Barang siapa melepaskan manisnya lisan dan membiarkan tali kendalinya, setan akan menjerumuskannya dalam berbagai arena hingga ke tepi jurang yang mengantarkannya pada kehancuran. Manusia tidak akan dijebloskan di dalam neraka hingga ujung telinga mereka, kecuali karena buah dari lisan-lisannya. Tidak ada yang selamat dari keburukan lisan, kecuali orang yang mengikatnya dengan sabuk syariat, sehingga ia tidak akan melepaskannya kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Ia juga mencegahnya dari setiap perkara yang cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakannya. Di dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujudihim aw ala manahihim illa qad al-sinabihim." Bukankah manusia dilumpuhkan di atas wajah atau beliau bersabda di atas hidungnya hanya karena buah lisannya? Ya. Lisan ini adalah tidak bertulang. Sekali melukai orang, sulit untuk mendapatkan obatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan kita satu. Kita memiliki uzunaini, dua telinga, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berbicara kalau ada hikmahnya, oh silakan. Tetapi kalau tidak ada hikmahnya, maka kita harus menahan dulu. Sekarang banyak orang yang nggak berbicara dengan lisannya, tapi jari jemarinya lebih banyak ya menulis dan menge-share. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku kunci mulut orang-orang kafir. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Sekarang sudah hari kiamat ya. Yang banyak bicara adalah tangan. Cukup sejam WA, cukup sejam main WA apa nggak cukup? Nggak cukup ya. Sekarang banyak orang asal share. Oh ini bagus, ya share.
Tapi belum tentu bagus untuk orang lain, harus betul-betul ditimbang-timbang dulu dia. Ada satu kelompok pengajian harus bubar pengajiannya, pengajian ibu-ibu. Kami sudah ingatkan kepada pimpinannya, Bu, jangan share. Itu hak kami, hak para ustadz untuk menjelaskan. Ibu sama dengan yang lain, sekalipun koordinator, tapi sama dengan yang lain. Tidak berhak untuk menjelaskan tentang masalah syariat karena ngefans kepada salah satu ustadz, kemudian ustadz ini juga suka membicarakan ustadz yang lain, itu di-share semuanya. Ustadz ini begini, di-share. Akhirnya saya sudah katakan, yang hadir itu adalah ibu-ibu yang heterogen dari berbagai macam latar belakang. Nggak usah di-share. Hanya banyak ibu-ibu yang merasa tersuding gitu ya. Bubar pengajiannya. Eman-eman saya bilang, ya Allah, ini ibu sudah memulai yang tadinya di situ di perumahan tersebut tidak ada pengajian, kemudian ada pengajian, kemudian setelah itu bubar. Masya Allah, banyak orang-orang yang mengaji ini adalah banyak yang curhat, dulu saya nggak pernah ngaji, karena saya ngaji dan lain sebagainya. Senang ada kajian, ada beberapa ustadz yang mengisi. Saya waktu itu ngisi tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Bubar. Nah, sama juga kita lihat dulu mau share ini, kira-kira kalau saya share ini orang lain ini enggak ya bermanfaat nggak orang lain. Mohon maaf sekali lagi, ada suami istri pisah karena suaminya ini baru hijrah, baru tobat, kemudian isinya masih agak kurang sedikit ya baru belajar pakai jilbab, baru di share, dikasih dalil-dalil. Kira-kira kalau ibu dikasih dalil-dalil gimana? Sama suaminya, mangkel. Pemabuk itu tahu bahwa minuman keras itu haram, tahu. Mohon maaf, orang-orang yang melacur itu tahu itu nggak boleh. Tapi jangan katakan minuman keras itu begini, jangan. Berzina itu begini, jangan. Itu haknya ustadz menjelaskan. Bukan itu yang diperlukan. Dia perlu apa? Perlu didengarkan. Perlu dirangkul. Apa sih ininya? Dari itu kemudian terbuka dia kacur, oh saya itu begini. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami dalam kehidupannya. Mungkin masalah keluarganya, masalah ini, masalah ini. Kalau saya langsung mengatakan minuman keras itu haram, memang haram jelas. Tapi bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan sentuhan hati, itu yang diperlukan itu ya. Coba nanti lihat orang-orang yang di YouTube itu ya, ada orang yang tobatnya. Bagaimana proses tobatnya? Padahal dia tadinya orang yang ngajinya Masya Allah luar biasa, tapi karena lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan dia tempat ini, itu yang membentuk dia seperti itu. Kemudian alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang dakwahnya ini adalah menyentuh hati gitu. Dia tobat. Sekali lagi, kalau ada teman-teman kita yang seperti itu, mari diajak. Mari diajak dirangkul, ngaji. Saya punya pengajian di daerah Perak sana dulu yang ikut hadir juga salah satu yang hadir itu adalah bukan orang Islam. Celana jin, awalnya nggak pakai kerudung, lama-lama pakai ya sekedar tutup lah gitu. Ibu mengatakan boleh silakan dia. Mau hadir ke pengajian saya, orang lain agama juga nggak apa-apa silakan. Bagaimana mereka akan dapat hidayah kalau kita jauhin terus? Kita ajak. Atau ada yang curhat kepada ibu-ibu, ya mari diajak untuk mengaji, diajak untuk gabung sama-sama. Insya Allah nanti dengan itu kita sebagai wasilah ya, sebagai perantara untuk mendapatkan hidayah, itu luar biasa pahalanya. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasulullah, jika engkau berdakwah ada satu orang yang tertarik dari sekian banyak orang, maka itu lebih baik bagi kalian daripada unta merah, unta yang sangat mahal harganya. Baik, kita kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita di lisan. Lisan ini itu bisa had dan asyaddu minas said. Had dan lebih tajam daripada pedang. Itu lebih tajam daripada pedang.
Sekali lagi, kalau dia melukai hati, sulit dulu diobati dia. Nah, oleh karena itu di sini ada pertanyaan, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manairihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah ya yakubun nas, ya, jadi manusia itu ditelungkupkan ke neraka itu, ala wujuhim, apa, wajah mereka yang luar lengkupan itu ya, au ala manahirihim, atau dengan leher-leher mereka ya, illa hasaidu sinatihim, kecuali buah daripada perkataannya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man hafadha ma bainah lihyaini wa fakhidhaihi dakhala jannah. Siapa yang mampu menjaga antara dua mulutnya, dua bibirnya, tulisannya ya, dan dua pahanya atau kemaluannya, maka dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga. Nah, ini juga ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya seperti ini tidak memerlukan jawaban. Ini apa, Rasul ingin menjelaskan. Kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Mulk. Apa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang-orang yang berjalan lumpuh dengan wajahnya itu lebih baik daripada orang-orang yang berjalan di atas sirat, di atas jalan yang lurus? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang sudah diberikan hak hidup, ya, diberikan rezeki oleh Allah, apapun semua bisa dinikmatinya, itu kenapa tidak mau bersyukur? Bersyukurnya manusia itu adalah dengan mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mereka nanti, orang-orang kafir ini, ketika mereka dibangkitkan, karena orang yang dibangkitkan nanti ada yang berjalan terbalik. Ini seperti ini, wajahnya di bawah. Wajah mereka menghitam. Di dalam surah Al-Imran ya, yauma taswaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah orang itu menghitam. Di akhir surah Al-Abasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, gimana bunyi ayatnya? Wujuhu yawma idzin, gimana bunyi ayatnya? Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubaruh tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubaruh. Ghubaruh itu gubar, debu, wajahnya sudah hitam, wajah banyak debunya. Itulah mereka-mereka yang fajarah di dunia ini adalah selalu melakukan ya perbuatan yang tidak baik. Ini adalah orang-orang kafir. Kalau sekiranya mereka mau bersyahadatain saja, itu sudah mengantongi surga. Setelah itu dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak beramal soleh, apakah dijamin surganya? Ya, dijamin surganya. Jadi dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah nanti membangkitkan orang-orang kafir itu dalam keadaan buta. Ayat 126 surah Thaha ya. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka yahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi siapa saja yang berpaling dari pengajaran aku, berpaling dari Islam ini, tidak mau Islam, maka hidupnya dibuat sempit sama Allah. Innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum, dan kami nanti bangkitkan, kumpulkan mereka dalam keadaan a'ma. Apa kata mereka? Qala lima hasyatani a'ma, ya Allah, ya Tuhan, Rabbi lima hasyatani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah mengatakan apa? Kadzalika atatka ayatan fanasitaha. Begitulah kami dulu berikan ayat-ayat lewat para nabi dan para rasul, tapi kalian melupakan, bahkan kalian berpaling. Kalian tidak mau mengimaninya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini pun aku melupakan kalian.
Dan orang-orang kafir juga mengatakan di itu dalam surat Toha ya, dalam surah Al-Ahqaf ya. Tidak Allah mengatakan wa idza tutla alaihi ayatuna qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hada sihrun mubin. Ini sihir. Ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka mengadakan sihir. Nah, ada lagi orang yang dibangkitkan pada hari kiamat, ini orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang di dunia ini suka meminta-minta, dia punya tapi juga profesinya meminta-minta, minta terus. Ini nanti akan ditunjukkan oleh Allah, wajahnya penuh dengan bintik-bintik hitam. Di wajahnya penuh dengan bintik-bintik hitam. Nah, ini orang-orang yang meminta-minta, yang sudah punya tapi tetap minta-minta. Ada ya? Ada yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Memang disebutkan dalam Al-Qur'an wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal muhur. Lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta-harta mereka itu ada bagian orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Nah, ini harus peka ya. Jadi orang-orang yang menjadi stakeholder ya, memperhatikan masyarakatnya, mana orang yang nggak punya tapi nggak mau minta-minta, itu ada ya, malu mau minta-minta. Nah, ketika orang yang meminta-minta ini memang dia punya, nggak apa-apa ya, nggak punya memang. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, babnya bab kaifa kana aisyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa takhliyahum minad dunya. Bagaimana muamalahnya Nabi, ya hidupnya bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan bagaimana mereka terbebas dari kemewahan dunia. Ini Abu Hurairah ketika itu mengatakan, Allahi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain dia. Inni kuntu la'atamidu ala batni minal ju, ala batni fi kabidi alal ju. Saya dulu memegang perut saya gitu ya, sambil bungkuk-bungkuk karena lapar. Wa inni kuntu la asyadda al-hajara ala batni. Karena juga saya ngambil batu-batu kerikil yang lebih besar daripada batu yang melontar jumroh ya. Kerikil-kerikil, kemudian digajal perutnya. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang datang dari Yaman, itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ya. Berarti Nabi sudah berdakwah kurang lebih 13 tambah 7 berapa? 20 tahun ya. Itu dia berdatang dari Yaman, dia masuk Islam pada saat perang Khaybar, dan beliau bersama ibunya. Beliau sangat sayang dengan ibunya dan dia memohon, ya Rasulullah, setelah dia didoakan, kata Abu Hurairah, aku didoakan sama Nabi dan aku tidak pernah lupa ketika itu. Dan aku juga mohon supaya Nabi mendoakan ibu saya. Nabi mendoakan ibunya dan ibunya pun masuk Islam. 3 tahun bersama Nabi, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Dia mengatakan, aku sangat lapar sekali. Kemudian aku duduk di jalan. Di jalan orang-orang yang lewat ya. Jadi ajlisu ala mamarri annas yakhrujuna minhu annas famarra Abu Bakrin wa sa'altu an ayatillahi ma sa'altu illa yashba'anni. Ketika itu aku duduk di luar karena laparnya. Lewatlah Abu Bakar. Aku nanya apa? Tentang ayat. Tolong terangkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Dia mengatakan, aku sesungguhnya tidak ingin itu dia. Supaya dia tahu bahwa aku ini sedang lapar. Karena duduknya sudah
nggak bisa tegak duduknya gitu ya. Tapi ternyata Abu Bakar lewat aja. Kemudian lewat Umar. Umar lewat. Kemudian aku juga nanya. Ya supaya dia tahu aku sedang lapar. Jadi dia pura-pura nanya ayat itu ya. Iya. Bayangkan ya. Pada saat itu semuanya dalam keadaan paceklik ya. Semua dalam keadaan nggak punya sama sekali. Summa marra Abul Qasim. Datanglah Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah SAW. Tidak boleh kata Rasulullah, silakan kalian namakan diri-diri kalian, anak-anak kalian dengan namaku, tapi jangan memanggil-manggil dengan panggilanku. Silakan menamakan anaknya Muhammad, ini. Tapi jangan memanggil dia dengan sebutan Abul Qasim. Karena Abul Qasim itu khusus kunyah panggilan dia, panggilan Rasulullah SAW. Patabas sama Rasulullah itu senyum. Arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Nabi itu tahu. Abu Hurairah paling lagi lapar ya. Rasulullah tahu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Abahir." Nah, "Ya Abahir." Hirrun itu artinya kucing. Hirratun itu artinya kucing. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab ada namanya tasghir ya, supaya enak didengar ya. Maka di sahabat lain mengatakan Hurairah, kucing yang kecil. Wahai Abu Hurairah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Dia melihara kucing apa suka kucing? Dia tidak melihara kucing. Ini kadang-kadang satu-satu di YouTube. Lihat riwayatnya, dia tidak melihara kucing, dia suka kucing. Ketika itu dia sedang main-main dengan kucing, Rasulullah manggil dia, "Ya Abahir." Hir itu artinya kucing. Hirun, ha ya, ha ro, hirun. Jangan pakai hak, beda lagi nantinya. Ya, hirun. Ya Abahir, kata Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Nah, ini panggilan, kalau dipanggil bisa mengatakan labbaik atau hadir. Saya datang. Jadi memanggil dalam bahasa Arab itu bisa memanggil nama, bisa ta'al, kemarilah. Halumma, kemarilah ya. Aqbil juga artinya kemari. Banyak, makanya Al-Quran kalau ibu pernah dengar diturunkan dengan 7 huruf, banyak 7 dialek. Jadi karena masing-masing bangsa Arab ini memiliki bahasa sendiri-sendiri untuk memanggil. Kalau halumma itu biasanya digunakan oleh orang-orang Syria. Ta'al orang Arab. Aqbil, aqbil ini biasanya digunakan oleh orang-orang Mesir. Kemarilah, kemarilah gitu. Nah, jadi Abu Hurairah ketika itu dipanggil, labbaik ya Rasulullah. Ilhaqi, ikut saya. Falamma dakhala fasta'zana fa'adina li. Kemudian Rasulullah masuk, kemudian saya pun izin ya Rasulullah, ikut di belakangnya. Fawajada labanan fi qadahin. Kemudian Rasulullah menemukan ada semangkok susu ya. Entah itu susu onta atau susu kambing. Ibu pernah minum susu onta? Sekarang sudah nggak boleh lagi Bu ya ke mazra'ah, ke tempat peternakan, nggak boleh lagi. Kalau susu kambing yang bagus lah kambing etawa ya. Kambing etawa yang bagus. Nggak tahu di sini ada yang jual nggak? Enggak, maksudnya yang asli gitu ya, yang bukan yang bukan yang bubuk. Kalau bubuk itu ada. Kemudian Nabi bertanya, "Min aina hadzal laban?" Dari mana susu ini? Qalu, mereka yang ada di situ mengatakan, "Ahdahu laka fulan atau fulana." Rasulullah, tadi ada yang menghadiahkan kepadamu. Entah bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi Rasulullah menerima hadiah, tidak menerima zakat dan sedekah. Jadi Rasulullah dan keturunannya tidak menerima zakat dan sedekah. Dia menerima hadiah. Apa bedanya?
Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Namun kalau sedekah atau zakat kan diberikan untuk orang yang tidak mampu. Kira-kira kalau ibu memberikan hadiah kepada siapa? Orang yang disayang, orang yang dihormati, orang yang dicintai. Kira-kira ibu memilih nggak hadiah itu? Yang bagus apa yang sedang-sedang aja? Hadiah itu biasanya kita berikan kepada orang yang istimewa dalam hati kita. Kita akan berikan yang terbaik. Pernahkah suami ibu menghadiahi ibu sesuatu yang terbaik? Pasti itu ya. Pasti kita akan memilihkan kepada istri-istri kita yang terbaik gitu. Saya mau nanya, apakah ibu-ibu sudah saling mengenal satu dengan yang lain? Yang di sini ini? Sudah saling mengenal apa belum? Gimana nih Bu Dian sama Bu Eni tugasnya ini? Ya, harus mengenal satu dengan yang lain. Bunyi ayatnya adalah lita'a rofu, untuk saling mengenal. Saling mengenal ini bukan saya kenal, bukan itu. Saya mengenal itu, saya tahu keinginannya apa, saya tahu keluarganya, anaknya berapa, ininya berapa, keinginan-keinginannya apa, sehingga kalau saya nanti memberi hadiah nggak salah gitu ya. Oh, ini sesuatu yang nggak saya sukai kok dikasih ya. Gitu. Itulah yang disebut dengan saling mengenal satu dengan yang lain ya. Betul-betul dalam gitu ya. Sehingga Rasulullah ketika nggak ada saudara, lu kemana si bulan? Rasulullah sahabat-sahabatnya mengatakan Rasulullah itu sangat perhatian dengan saya. Yang lain mengatakan Rasulullah sangat perhatian sama saya. Berarti Rasulullah perhatian dengan seluruh sahabat-sahabatnya. Bahkan kepada yang belum dilihat saja, kita ini jangan beliau sangat perhatian itu ya. Sampai sahabat-sahabat itu iri. Wadittu law anni ra'aitu ikhwani. Kok saya rindu ya untuk melihat ikhwan-ikhwan saya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alas, nah, ikhwanaka, bukankah kami ini ikhwan-ikhwan? Tidak. Bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Loh, apa bedanya gitu? Apa kata Rasulullah? Kalian sahabat-sahabatku, kalian beriman kepadaku, kalian melihat aku bagaimana aku mendapatkan wahyu. Kalian mengimani Al-Quran, bagaimana kalian tahu bagaimana Al-Quran itu turun. Ikhwan saya ini belum ada sekarang. Loh, bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Iya, ikhwan saya itu adalah mereka tidak pernah bertemu dengan saya, tapi dia yakin sekali, dia mengimani saya. Mereka tidak pernah melihat bagaimana Al-Quran itu turun, tapi mereka yakin dengan Al-Quran itu. Itulah ikhwan saya. Nanti mereka datang dengan anggota wudhunya semuanya bercahaya. Gurran muhajjali min athari wudu. Akulah yang akan memimpin mereka nanti di padang mahsyar untuk menuju ke haud, menuju ke telaga untuk meminum air. Itu Rasulullah SAW ya. Sampai yang belum tahu pun beliau rindu dengan kita, dengan umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak-banyak berselawat supaya nanti kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi Yusuf ganteng, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa disifati. Karena sehingga orang mengatakan anta syamsun, anta badrun. Engkau bagikan matahari, engkau bagikan bulan. Bagaimana bulan? Bagaimana matahari? Jadi ini luar biasa karena nggak bisa disifati gitu ya. Tapi kita kembali lagi. Kita kembali ke mana tadi ya? Saya lupa. Bukan. Yang tadi yang ya Abu Hurairah tadi. Ini penting gitu ya, penting sekali. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, panggil semua teman-temanmu yang ada di Suffah." Kata Abu Hurairah, "Kenapa saya suruh panggil? Untuk apa sudah panggil mereka ke sini semua? Kasih minum. Ini apa namanya? Susu ini." Dia pasaan nih, saya kok punya pikiran jelek ketika itu.
Kenapa enggak saya disuruh minum dulu? Saya ini sudah nggak makan berhari-hari gitu ya. Suruh minum dulu, baru setelah itu nanti panggil yang lain. Tapi Nabi tidak. Ini penting gitu ya. Ini penting sekali di sini nih. Ini nanti kita di sini akan bisa mengetahui kehidupan zaman sekarang. Suffah ya, kalau ibu-ibu masuk ke Raudhah itu sekarang melalui pintu 40. Pintu Masjid Nabawi ada 42. Nah, misalnya di sini ini mihrabnya Nabi. Di situ rumahnya. Sebelah sini ada pintu 42, pintu 41. Nah, di sini itu pintu 40, babun nisa. Jadi wanita-wanita di zaman Nabi masuknya lewat situ. Begitu kita masuk ke Raudhah, ada tempat yang agak tinggi sedikit, mungkin nggak sampai setengah meter. Ya, itulah ahlus suffah. Jadi suffah ini adalah tempat sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah, yang tidak punya keluarga, nggak punya penghasilan. Ya. Mereka tidur di situ. Kalau nanti ada hadiah dari Nabi atau ada sedekah, mereka dikasih. Kalau tidak ada, ya mereka ya puasa gitu aja. Kata Rasulullah, ya Abahir, labbaik ya Rasulullah. Panggil mereka semua ke sini. Gitu. Masya Allah. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan, apa cukup ya? Susu semangkok ini untuk mereka yang banyak sekali. Entah jumlahnya berapa, banyak bang. Puluhan jumlahnya. Kemudian kata Rasulullah, kasih mereka minum semuanya. Rasulullah Abu Hurairah terbelalak ketika itu melihat. Minum satu, sampai kenyang. Udah kenyang? Udah. Minum. Semuanya minum satu masjid. Apa kata Rasulullah? Tinggal bakiyali wa anta. Tinggal aku dan kamu yang belum minum. Uqud ya Abahir. Duduk wahai Abahir. Minum. Minum. Minum lagi katanya. Minum lagi. Minum lagi. Sudah kenyang ya Rasulullah. Kayaknya sudah nggak ada tempat lagi di perut saya ini. Setelah itu, aku berikan kepada Nabi. Summa syariba al-baqiyah. Kemudian Nabi minum sisanya. Itu tidak berubah sama sekali. Apa yang ibu-ibu lihat saat sekarang ini, kira-kira kalau ibu-ibu punya santri, yang duluan minum siapa? Ustazahnya, kiainya, apa santrinya? Kenyataan loh. Kira-kira mau nggak ajengan atau kiai ya santrinya minum baru dia minum di tempat yang sama? Mau nggak? Terus yang diikuti mereka siapa? Nabi loh, nggak punya dosa. Sudah pegang kunci surga gitu ya. Sahabat-sahabatnya ini siapa gitu. Mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibaratnya nggak punya baju. Pokoknya begitulah. Mau minum sisanya. Di tempat yang sama ya. Ibu-ibu kepanasan ya? Iya Bu, kepanasan Bu. Mungkin setelannya mungkin ya. Enggak, 16 semua. Biasanya saya juga kedinginan, biasanya gitu ya. Ini mungkin settingan itunya gitu ya. Saya udah lihat ibu-ibu ngeliat ya kayaknya kepanasan ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini contoh dari Nabi. Kira-kira kalau ibu memberi minum anaknya, ibu dulu minum apa anaknya dulu minum? Benar. Kalau suaminya minum, yang dulu minum suaminya apa ibu yang kasih minum dulu? Nggak pernah ibu disuruh minum duluan? Jadi ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, subhanallah luar biasa. Nabi nggak ada jijik-jijiknya gitu ya. Bahkan Nabi pernah minum air dari orang musyrik. Ada kirbah. Kirbah ini adalah tempat air zaman dulu dari kulit ya.
kasih air, Nabi minum di situ. Yang punya bukan orang Islam, tapi Nabi minum di situ. Nabi nggak jijik dia. Subhanallah, luar biasa ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada umatnya yang lapar, beliaulah yang lebih dulu lapar. Kalau kenyang, umatnya lebih dulu kenyang daripada beliau. Maka wajarlah nabi-nabi yang lain iri kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman belum lahir, namanya sudah disebut-sebut di dalam kitab Taurat ya. Yang tadi itu saya jelaskan adalah sifat-sifat Nabi yang terdapat dalam kitab Taurat. Itu digambarkan oleh Allah di akhir surah Al-Fatah ayat 29. Ruhama'u bainahum. Surah Al-Fatah ini turun tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi gagal menjalankan ibadah umroh dan harus kembali ke Madinah. Maka Allah menghadiahi surah Al-Fatah turun antara Mekah dan Madinah. Kalau ayat yang turun setelah Nabi hijrah namanya Madaniyah, kalau sebelum Nabi hijrah namanya Makkiyah. Ada juga yang turun di antara Mekah Madinah, di Tabuk, di Badar ya. Kalau turunnya setelah hijrah, maka dikatakan dikelompokkan dalam kelompok Madaniyah. Nah, sekali lagi, surah ini turun antara Hudaybiyah dan Madinah. Nah, ini biasanya saya terangkan kepada jamaah pada saat membimbing ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menjalankan ibadah, tapi kita menapaktilasi bagaimana dulu hijrahnya Nabi. Sekian lama Nabi berjalan 11 hari, bayangkan bagaimana ihram ya. Dengan sahabat-sahabatnya, tidak hanya naik kuda, naik unta, tapi juga bawa unta dan bawa kambing-kambing. Nabi bawa kambing dari Madinah 100 ekor kambing. Saat haji beliau menyembelih 63 kambing dengan tangannya sendiri. Oh, bukan, 63 onta. 63 onta, 63 beliau menyembelih dan 37 diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. 37 tahun kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. 63 itu umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib datang membawa jamaah dari Yaman. Bayangkan bawa onta dari Madinah ke Mekah 400 sekian kilo, 450 kilo. Sekarang tinggal duduk menikmati makanan, pemandangan lihat onta gitu ya. Perjalanan Mekah Madinah, saya jelaskan kepada jamaah, flashback ke belakang ya, bagaimana di zaman dulu panasnya ya, dingin-dingin, hujan-hujan lebat ya. Jadi menapaktilasi. Jadi tidak hanya sekedar umroh begitu saja. Dan juga nanti saya biasanya mengadakan terapi ruqyah di Madinah atau di Mekah. Dan kita ajarkan kepada ibu supaya ibunya pulang bisa meruqyah ya, bisa tahu bagaimana ini dan lain sebagainya. Ini penting ketika kita umroh sekali lagi dengan orang yang berpengalaman dan punya ilmu gitu ya. Jadi sangat penting sekali, tidak hanya sekedar oh ini murah. Ini bayar sekian murah. Ya, murah kurang 500 saja akan dikejar ya. Tapi lihat dulu bagaimana siapa pembimbingnya, kemudian travelnya seperti apa gitu ya, kemudian hotelnya di mana, ya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini penting sekali gitu ya. Baik, kita kembali. Nah, itu saya sampaikan tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Termasuk hadis ini juga ya. Hadis ini hadis sahih ya. Nabi SAW mengingatkan bahwa seseorang bisa masuk surga, bisa masuk neraka karena lisannya. Ketika dia berbicara yang itu menyebabkan Allah itu ridho ya, maka dia sudah dijamin surga. Oleh karena itu tiap pagi dan sore kita disuruh mengucapkan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada yang menambah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho kepadamu ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan aku ridho ya Allah, Islam ini menjadi agamaku. Dan aku ridho ya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu dan
hamba ya Allah. Jadi ketika kita sudah pegang ini ya, apapun yang terjadi, jangan sampai kita meninggalkan agama Islam ini. Ada orang yang sudah bosan melakukan seluruh kemaksiatan gitu ya. Kemudian daripada saya keluar aja. Jangan. Jadi jangan, karena selama nafas kita masih belum sampai tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Siapa yang menyangka Khalid bin Walid yang memimpin pasukan pada saat perang Uhud membunuh 70 orang, kemudian masuk Islam. Abu Sufyan, berapa banyak sudah dibunuh, kemudian dia masuk Islam. Umar bin Khattab, siapa yang tidak mengenal beliau keras, tapi beliau kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Hindun yang memerintahkan kepada Wahsy untuk merobek tangannya Hamzah dan mengeluarkan jantung dan hatinya. Kemudian dia pun masuk Islam. Jadi jangan sampai, sekali lagi ibu-ibu kalau punya teman misalnya ya, ketemu temannya, kamu di mana sekarang ini, diajak kembali. Aku kayaknya seperti ini. Nah, jangan mengatakan seperti itu. Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas sekali. Inna rahmatullahi wasi'ah. Dengarkan mereka curhat ya. Jadi jangan sampai langsung wah kamu gini, jangan. Jadi mereka dirangkul, jangan dipukul ya. Jadi diajak untuk bareng-bareng untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukadimah ya. Yang berikutnya ya, langsung hadis Bu, di dalam hadis Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari kita beriman terdapat satu beliau. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim ialah orang yang tahu muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ini penting itu ya. Ketika Allah sudah mendeklarasikan bahwa orang yang beriman satu dengan yang lain bersaudara, berarti ini sudah ikatan yang paten ya. Ikatan iman ini paten. Itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum la yaghununa anka minallahi syai'an. Wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyyul muttaqin. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hari kiamat. Orang-orang yang zalim yang satu dengan yang lain itu akan menjadi di dunia ini yang mereka akan bekerja sama. Tapi di akhirat nanti saling bermusuhan. Adapun orang beriman saling menolong satu dengan yang lain. Subhanallah, luar biasa gitu. Jadi kita semua dipersaudarakan dengan saudara iman. Ya dengan perantara Bu ini, Bu Dian, saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semuanya di sini. Saya punya saudara. Saudara saya di mana-mana banyak. Makanya kalau saya pergi kemana saja di dunia ini saya tidak pernah khawatir. Karena di mana-mana saudara saya. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan arwahul mu'minin junudun mujannadah. Jadi rohnya orang-orang beriman itu bagikan tentara. Ta'arafa summa talafa. Dia nanti akan bersatu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Jika ada pengalaman lagi ini. Saya berpisah dengan teman ini, tapi saya juga tak kenal sebelumnya. Di desanya sendiri. Di daerah Jericho. Jericho itu mana? Palestina. Kota tua ya. Kota tua di negeri Syam, Jericho. Kalau di Arab, kota tuanya adalah Taif. Suatu saat mudah-mudahan kita ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah bilang sama ibu-ibu gitu, cara lepas yang lain yang bapak. Ketika itu mengantarkan ke daerah mana, ke Pasuruan lah untuk mengadakan outbound. Saya katakan hari ini saya akan membimbing ibu-ibu untuk berdoa. Mudah-mudahan suatu saat nanti juga saya akan membimbing ibu-ibu berdoa di tanah suci. Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka besok berangkat dengan saya 13 orang. Saya juga nggak tahu mereka sudah daftar 13 orang hari ini belum pelepasannya. Jadi saya katakan doa saja. Doa. Kita sudah doakan di sana, ibu juga bantu doa, bapak bantu doa. Suatu saat juga mungkin nanti Allah pertemukan kita akan bersama-sama berangkat. Beginilah saya akan memimpin doa. Subhanallah besok tanggal 17, yang seharusnya saya berangkat tanggal
bulan September ya, tapi dimajukan 17. Jadi bulan Agustus ini ada 5 kali keberangkatan. Ada 5 kali keberangkatan. Saya berangkat dengan mereka-mereka itu. Nah, nih, saya ingin mengatakan begini. Ketika kita dari Jericho menuju ke Al-Aqsa, saya katakan ini kayaknya nggak mungkin kita sampai ke Al-Aqsa sholat asar. Kita mampir aja ke satu perkampungan, kita sholat di situ. Karena saya lihat sudah gelap sore ya. Kita ke perkampungan, ada masjid kecil, mungkin lebih kecil daripada ini. Ada di situ ada 2 orang yang sedang ngopi Arab itu ya. Ada yang tua, ada yang muda, jenggotnya panjang. Saya bilang, Assalamualaikum, salam. Jadi, kayak hal dia kaget. Kok bisa bahasa Arab? Iya, saya bisa bahasa Arab. Ini jemaah kami dari Indonesia. Kita ngasih minum kopi Arab sedikit-sedikit ya. Kita jadi ngomong-ngomong, kemudian dia tanya sama saya, Aina ta'alam dalu Arabiyah? Saya fil Jami'ah Islamiyah. Saya di Islam Madinah. Dia bilang apa? Anak kuntu fil Jami'ah. Saya dulu juga di Jami'ah. Fi ayyi sanati, tahun berapa? Takharajtu sana 2001. Dia bilang, saya keluar tahun 2002, tahun 2001. Oh, saya juga sama. Saya tanya, antum di kuliah mana? IPI kuliah. Kuliah syariah. Saya juga di syariah ketika itu. Jadi saya bilang ke antum di kelas berapa? Kan ada kelasnya A, B, C, D, E, F, G, H. Satu angkatan itu sekian kelas. Itu yang kuliah syariah. Satu kelas itu isinya 89 ya. Hampir 90. Nah, dia mengatakan antum di kelas mana? Dia mengatakan di kelas jim. Saya di kelas ba, A, alif, ba, jim. Masya Allah. Ketemu dia. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol asik. Sekalipun kita nggak pernah ketemu di sana, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi, kita ketemu dengan ya orang yang kalau itu adalah kita memiliki etikat yang baik, kita akan ketemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan saya kemana saja gitu ya, ketemu di Turki, ketemu dengan teman yang ada di Turki. Subhanallah. Ketika ke Madinah, ketemu dengan teman yang dari Afrika, dia manggil-manggil saya, wah ini dia manggil. Saya sudah lupa dengan dia. Subhanallah, dia mengatakan, oh antum jadi pembimbing. Ya, saya banyak belajar dari antum, belajar dari orang Indonesia, membimbing jemaah. Dulu yang ada pembimbingnya adalah orang-orang Indonesia. Kemudian sekarang mereka, negara-negara lainnya, mulai tertib, dan mereka juga ada pembimbingnya sekarang. Subhanallah, luar biasa. Jadi kemana saja kita, kalau kita punya apa ya, husnuzon ya sama Allah, kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita. Saya nggak pernah khawatir kalau kemana-mana. Sekali lagi, mau ke ujung sana, ke ujung Aceh, dari apa Sabang sampai Merauke sana itu, saya sudah pernah gitu ya. Jadi alhamdulillah ketemu semuanya dengan teman-teman itu ya. Nah itu ikatan iman inilah ikatan yang sudah Allah apa ya sematkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengucapkan assalamualaikum, di mana saja assalamualaikum. Al-Qur'annya juga sama ya. Di mana saja kita, kemana saja, jangan khawatir ya. Pasti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang baik-baik gitu ya. Ini Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam itu adalah orang yang harusnya saudaranya selamat dari lisannya, tidak menggibahnya, tidak mencaci maki, tidak merendahkannya gitu. Tidak merendahkannya, dan juga dari tangannya. Jangan mudah-mudah mukul, jangan mudah-mudah apa ada permasalahan sedikit ngadu, kemudian apa yang terjadi sekarang nih, Ibu tahu? Sadarkah mereka orang-orang Islam saat ini di Indonesia, masalah-masalah kehormatan itu duniawi yang disinggung semuanya angkat senjata, seolah-olah mau perang satu dengan yang lain ya. Mana antum ayuhal muslimun al Indonesiun katanya. Ketika saudara-saudara kalian dibantai di sana di Palestina, kemana kalian? Kenapa kalian garang dengan saudara-saudara kalian sama Muslim? Itu kan yang terjadi sekarang kan? Di Karawang, apa yang terjadi? Perseteruan antara kelompoknya Bang Imad dengan Bang Alawi. Padahal Nabi mengatakan nggak ada bedanya antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Yang membedakan adalah takwa. Karena kalian semua dari Nabi Adam dari tanah, apa yang mau dibanggakan itu ya? Sekarang itu kan yang muncul kan? Ini membuat senang orang lain, tepuk tangan mereka. Oh, begini orang Islam itu.
Oh seperti itu pengetahuannya. Oh seperti itu ilmu yang dimilikinya. Orang kan seperti itu. Kalau saya ingin mengatakan seperti anak kecil. Hal-hal seperti itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, musyawarah. Jangan sampai sekarang medsos ini, itulah yang saya katakan tadi, perlu ada panduan berfikih bermedsos. Fikih medsos. Nah, ini bagaimana fikih bermedsos itu luar biasa ini. Karena orang tersinggung semua orang. Fikih bermedsos ada dalilnya loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini ayat ke-6 surah Al-Hujurat. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada berita datang kepada kalian yang dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenal, tabayun dulu, klarifikasi dulu. Jangan langsung mengiyakan. Ayat ini turun ketika Nabi mengutus orang yang alhamdulillah mengambil petugas pengambil zakat. Di tengah jalan balik dia. Ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Rasulullah. Loh, kenapa kalian pulang? Ya Rasulullah, katanya dia, ini berita burung. Katanya di sana itu kami sudah kami akan dicelakai. Sehingga kami balik. Tiba-tiba berapa lama kemudian, orang-orang dari desa itu datang. Ya Rasulullah, mana petugasnya? Kami menunggu. Tuh. Kami sudah menunggu. Ibaratnya dia baru sampai di Bungurasi, dia mau ke taman ini Pondok Jati nggak jadi gitu ya. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke Perak misalnya. Orang-orang taman Pondok Jati ke sana. Loh, mana? Katanya mau ngambil zakat, kami sudah mengumpulkan semua. Nah ini yang benar yang mana dia? Turunlah ayat itu. Hai orang beriman, kalau ada orang-orang membawa berita yang tidak benar, tabayun dulu, klarifikasi dulu, benar tah itu beritanya. Nah ini fikih medsos itu ya. Kita kan kadang-kadang mudah-mudah, oh iya, apalagi kalau kita lagi nggak senang ya. Oh, pantesan gitu ya. Oh iya gini ya. Allah bilang apa? Ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Ketika itu kan ada musyawarah, Nabi bermusyawarah. Ada kelompok muda, anak-anak muda ini, ya Rasulullah, kita lawan mereka di luar. Kalau kelompok-kelompok tua mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan saja di kota Madinah. Termasuk kelompok tua ini, yang hadir adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafikin, ini kepalanya orang munafik ini. Sudah hampir-hampir dia jadi kepala negara di Madinah, kemudian datang Nabi, pamornya lalu mulai turun. Nah dia sangat benci sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi anaknya beriman. Ya Rasulullah, dia mendapatkan mana yang Rasulullah. Ya Muhammad, kalau saya sih usul jangan di luar, kita hadapi di sini aja. Kita hadapi dalam Madinah saja, ngapain kita keluar? Tapi anak-anak muda yang umurnya masih 15 tahun, ketika itu Abdullah bin Umar mengatakan, saya ketika itu belum boleh ikut perang karena umur saya masih 14 tahun. Saya belum balik. Belum boleh ikut perang. Begitu anak-anak dulu gitu ya. Kalau nggak ikut perang nangis mereka. Bahkan ada yang jinjit jalan biar kelihatan tinggi. Loh, kamu kenapa? Mau ikut perang? Kamu berapa umurnya? Sekian, belum boleh. Kemudian ya, Nabi Muhammad SAW sebelum perang, akhirnya Nabi Muhammad mengikuti anak-anak muda ini. Ini kan harapan masa depannya. Udah kalau begitu kita persiapkan besok kita akan berangkat keluar. Ali ya Rasulullah, Hamzah ya Rasulullah, engkau tinggal saja di sini biar kami yang menghadapi mereka. Apa kata Rasulullah? Pantangan bagi seorang Nabi ketika dia sudah memakai baju perang itu untuk melepaskan beban. Di malam hari Nabi bermimpi 3. Ya nanti kalau ikut umroh saya akan terangkan juga ini dia. Apa mimpinya Nabi? Saya melihat dalam mimpi itu inna sayfi inkasar. Pedang saya patah. Yang kedua, raaitu anna baqaratan dubbah. Saya melihat seekor sapi ini disembelih. Wa raaitu ana fi dir'in hasin. Ketika itu saya lihat diri saya berada di satu benteng yang kokoh. Kemudian Nabi SAW mentakwil sendiri mimpinya bahwa nanti dalam perang tersebut saya akan terkena musibah. Ada keluarga saya nanti juga akan
terkena musibah dan saya berada di benteng yang kokoh. Tapi karena sudah keputusan berjalan keluar, begitu mau dekat dengan Uhud, maka Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 orang kembali ke Madinah. 300 orang loh ya, satu kloter tuh. 300 orang tuh gak sedikit. Ini berapa orang? 300 orang balik. Begitu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, apa kata? Nah itu. Lihat sekarang. Saya sudah mengusulkan jangan keluar ya. Jangan keluar Madinah. Udah di sini aja bertahan, jangan kita keluar. Nah, sekarang orang-orang munafik bilang begitu. Coba dia ngikuti usulan saya. Nah, itu. Sekarang itu yang terjadi ya. Coba dia, coba. Lau, seandainya. Kata Rasulullah, jangan sampai mendengarkan lau. Kenapa? Itu akan membuka peluang setan untuk menggoda kalian. Ketika itu sudah selesai perang, apa kata Allah? Kata Rasulullah Ali Imran, luar biasa. Rasulullah tidak menyalahkan sahabatnya, Allah tidak menyalahkan umatnya, hambanya. Allah mengatakan, wala tahinu, wala tahzanu, jangan merasa hina, jangan merasa sedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang memiliki izzah, kewibawaan. Kalian adalah orang-orang yang berada di atas jika kalian beriman. Luar biasa. Tatap masa depan, jangan tatap ini, jangan ratapi COVID yang sudah berlalu gitu ya. Ya kan, sekarang banyak orang yang sampai sekarang belum move on loh, belum. Suami saya kok meninggal, anak saya baru kerja, meninggal, tulang punggung saya sudah nggak ada semuanya. Sampai sekarang ada orang yang seperti itu, ibu. Belum move on. Seolah-olah rezeki itu ada di tangan suaminya, di tangan orang. Rezeki di tangan Allah. Sekarang suaminya sekarang memerlukan doa-doa dan bersyukurlah saya bilang gitu. Kalau keluarga ibu diambil di musim COVID. Karena Allah dalam sebuah hadis katakan kalau ada orang-orang yang meninggal dunia pada saat COVID, pada saat ada musibah, Allah sayang kepada mereka. Yarhamullahu lil mu'minin wa azaban lil kafirin. Hadisnya begitu. Allah menyayangi orang-orang beriman dan mengazab orang-orang kafir. Tapi teorinya begitu ya. Kenyataannya orang masih belum bisa move on. Sampai saat sekarang ini, ayo bu, umroh bu, padahal orang kaya loh. Saya nggak mau berangkat kalau nggak sama suami saya. Loh, suami sudah nggak ada, enggak dia masih ada kok. Sudah nggak ada bu, sekarang udah di alam barzah. Doakan saja suaminya sampai sekarang. Ini orangnya rajin sholat ke masjid itu. Doakan saja suaminya, bu, nanti ibu berpisah sementara. Sekarang yang meninggal suami ibu duluan, tapi nanti yang duluan masuk surga ibu. Amin, Allahumma amin ya. Nanti ibu, mana suamiku? Masih ada urusan. Urusannya macam-macam ya. Urusan ini, urusan itu. Istrinya sudah nunggu. Di surga sudah nunggu. Diberikan kesempatan lebih dulu masuk surga ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang solehah gitu ya. Suaminya nanti masih urusannya masih banyak. Urusan masalah anak, masalah hutang. Ada lagi yang masalah selingkuh dan lain sebagainya ya. Itu pasti ditanya sama Allah deh. Tapi juga nanti akan berjumpa gitu ya. Jadi jangan khawatir akan dijumpakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada yang belum menikah nanti akan dinikahkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Siapa yang mengatakan nanti Maryam akan sendiri? Dia akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan Aisyah sendirian akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Jadi istrinya Nabi Lut nanti dengan nikah dengan siapa ya? Nabi Nuh kan istrinya durhaka semuanya di neraka. Kan dijadikan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jangan sampai gimana saya ini belum punya pasangan dan sebagainya. Mungkin di dunia ini ujian, tapi di akhirat nanti semua diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita kembali lagi bahwasanya Allah ingin mengatakan kepada kita semua ya, jangan sedih. Jangan ini datang masa depan ya. Yang lewat sudah tinggal doakan saja. Kalau kita masih ke belakang terus kita nggak maju-maju nanti. Kita nggak maju-maju ke depan ya. Ing arso semoga ing madio mengkarso betul ya.
yang di depan itu menjadi contoh baginda Rasulullah SAW. Yang di tengah-tengah ini memberi apa? Semangat, motivasi. Yang di belakang ikuti. Bukan berarti apa namanya perkataan ini tidak ada dalilnya gitu ya. Dan sangat luar biasa. Jadi bahasa Jawa itu luar biasa, banyak falsafah hidup yang sangat luar biasa yang didapatkan. Jadi kalau kita lihat dari apa tulisan-tulisan bahasa Jawa ini yang mengandung hikmah sangat luar biasa sekali gitu ya, kalau dipelajari. Hadis yang berikutnya sekarang. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ingat ketika ibu misalnya menyaksikan sebuah kejadian, kalau ditakdirkan ibu menjadi saksi, kalau ibu punya jawaban satu, tidak akan pernah ditanya lagi. Apakah ibu melihat? Saya tidak melihat. Apakah ketika itu kan ibu berada di lokasi tersebut, mungkin ibu melihat ini? Saya tidak melihat. Selesai, gak ditanya lagi. Oh iya, terus apa? Tanya pancing terus. Iya, pada saat itu dia jalan dari sini tulis. Terus dia kemana lagi? Ya, terus jadi saksi nanti. Susah urusannya gitu ya. Saya tidak tahu. Selesai. Ketika mengatakan tidak tahu, selesai. Nanti akan dicoba lagi dengan pertanyaan yang lain. Masa ibu kan ada di lokasi? Ya saya nggak tahu. Selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin dia akan dekati orang lain. Oh ibu itu tahu kok dia. Tanya lagi. Kata ibu itu tahu? Iya, nggak tahu saya. Ibu itu mungkin bilang saya tahu, saya nggak tahu. Selesai pertanyaan. Jadi nggak terus jadi saksi nanti. Kalau kan ibu akan ikut sidang, bolak-balik sidang nanti ya, menghabiskan waktu nanti. Allah Ta'ala alam. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah seseorang itu berbicara kecuali ada malaikat raqib dan atid. Sehingga nanti catatan amal kita itu jumlahnya 99 jilid. Jilid itu kalau boleh dikatakan bisa jadi 99 ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Karena satu halaman itu adalah panjangnya sepanjang mata memandang. Berarti ya Allah, mulai dari kita balik itu sudah, kalau perempuan tuh balik umur 9 ya. 9, 10 sudah balik. Ada juga yang mungkin 11. Kelas berapa? Kelas 5, kelas 6 itu sudah balik ya. Atau ada yang SMP. Laki-laki umur 15, umur 16 tahun baru balik ya. Itu dicatat sama malaikat jumlahnya 99 jilid. Jilid 1, jilid 2 sampai 99. Satu jilid itu sepanjang mata memandang. Berarti sangat banyak sekali gitu ya. Nah itu insya Allah ya, seseorang kalau selalu rajin beristighfar dimanapun dia berada, insya Allah itu akan terhapuskan semua. Akan terhapuskan semua dengan istighfar itu. Dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Di siang hari Allah siapkan ampunannya untuk yang berbuat dosa di malam hari, dan di malam hari Allah sediakan ampunannya untuk mereka yang berbuat dosa di siang hari. Kalau dosa-dosa itu tidak ada yang mengetahui, jangan ceritakan kepada siapapun. Selesai dengan istighfar. Nabi sampai bertanya, yang sudah pernah saya ceritakan ya, Maiz ya. Ketika itu dia nanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya ini melakukan ini. Ketika itu dia berzina gitu. Sudah, kamu istighfar aja. Dia gak puas, dia nemui Umar. Umar mengatakan istighfar saja. Temannya bilang, gimana? Sudah, saya suruh istighfar. Enggak cukup istighfar. Temannya ini, perhatikan ini ya. Enggak cukup istighfar, kamu harus menghadap Rasulullah. Perhatikan ini, teman kadang-kadang menjerumuskan. Ya, kalau dia nggak paham dengan itu, dia nggak tahu misalnya, jangan diikuti gitu ya. Akhirnya dia menemui Rasulullah. Ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah nggak dengarkan, jalan. Sampai 3 kali. Yang keempat kali, baru dia membalikkan, nanya, apa temanmu ini gila? Tidak ya Rasulullah, dia sehat-sehat aja. Kemudian, apakah temanmu ini sudah menikah? Sudah ya Rasulullah.
Dia tanya, benar kamu sudah menikah? Benar. Apa kamu melakukannya seperti kamu melakukan kepada istrimu? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Halan lau satarta aiba akhi. Wahai saudaraku, seandainya kamu tutup saja, saudaranya temannya ini loh ya, nggak usah diceritakan kepadaku, selesai. Kamu istighfar saja. Tapi karena sudah sampai kepadaku dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan dan memberikan hukuman apa yang aku dengar. Apakah Rasulullah nanya, dengan siapa kamu berzina? Tidak. Karena ini masalah sensitif gitu ya. Privasi ini. Ya sudah. Akhirnya dia dirajam. Pada saat dirajam, dia kesakitan. Kenapa? Dibuatkan lubang, kemudian dirajam. Dia mau lari ketika itu. Akhirnya dia meninggal. Tapi karena memang betul-betul dia sungguh-sungguh ingin bertobat ya. Kemudian setelah meninggal, dimandikan, kemudian dikafani, dikuburkan di baki sana. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi bermimpi, dia melihat bahwa sahabat ini dimasukkan ke sungai dan keluarkan dalam keadaan putih bersih. Hanya tobatnya diterima oleh Allah SWT. Nah, seandainya ketika itu dia mengikuti anjuran Abu Bakar, Umar, selesai. Sudah kamu istighfar saja. Selesai. Jadi dosa-dosa yang terkait dengan kita dengan Allah yang tidak ada yang mengetahui, hanya kita yang mengetahui, istighfar saja. Besok dosa lagi, setan masih ada, nafsu kita masih ada gitu ya. Ya jadi nggak ada yang orang yang istiqomah terus gitu ya. Istiqomah ini penting gitu ya. Cuma itu setan itu ada, godaan itu masih ada gitu ya. Demikian juga nafsu kita juga masih ada gitu ya. Ya kita tetap berusaha dan berusaha. Allah mengatakan sampai bosan mereka berbuat maksiat dan mereka tobat, aku tetap menerima tobatnya. Karena saking murahnya Allah Subhanahu wa taala, saking rahmat Allah itu sangat luas sekali gitu ya. Jangan sampai mengatakan, wah dosanya nggak diampuni, terlalu banyak dosa. Jangan mengatakan seperti itu. Di dalam hadis qudsi, riwayat Imam Muslim, kalau sekiranya hamba-Ku datang pada hari kiamat membawa dosa, mulai dari bumi sampai ke langit, tapi dia tidak menyekutukan aku ampuni mereka semua. Jangan sampai menyekutukan Allah, ini penting sekali. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, kita menyembah Allah, percaya dengan yang lain-lain. Oh ini yang menurunkan hujan ini Allah. Yang menahan ini adalah pawang hujan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum fihi rifi bal huwa mastajaltum fihi rihun fihi azabun alim. Di dalam surah Al-Ahqaf. Ketika mereka melihat ini kaum Samud ya, oh ini apa? Ada awan menggulung-gulung, awan ini menghitam. Ini mau turun hujan ini katanya. Tidak, itu bukan hujan, azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man qala, siapa yang mengatakan bahwa ini hujan disebabkan karena ini dan dia berhenti disebabkan ini, faqad asyraka. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati gitu ya. Hati-hati juga memanggil apa? Pawang hujan ya. Awan, jangan turunkan hujan. Gimana manggil awan? Kemarin ada apa? Yang bukan ini baru kejadian baru kemarin bahwa apa? Karnaval yang terbakar membawa satu simbol binatang apa dia dikelilingkan di salah satu kota di Indonesia, kemudian tiba-tiba terbakar. Karnaval syirik. Ini hati-hati gitu. Zaman sekarang ini sudah mulai muncul seperti itu, orang sudah mengkait-kaitkan dengan masalah teknologi dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan ini sebagai muqaddimah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajukan kepada kita untuk senantiasa bisa menjaga lisan kita. Nabi juga menyampaikan sabda-sabdanya supaya kita bisa menjaga lisan kita. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan orang Islam itu adalah orang yang haruslah yang ada di samping kanan dan kirinya saudara-saudaranya selamat dari lisannya ya, selamat dari tangannya. Oleh karena itu kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saudara iman, maka mari kita jaga saudara-saudara kita. Tahu misalnya orang saudara kita melakukan kesalahan, tutup. Jangan sampai disebarkan. Oh ya saya lihat ibu ini begini, tutup saja.
Jadi ditutup kata Rasulullah, lalu sekiranya kalian melempar ibaratnya melemparkan kain kepadanya, selesai. Artinya menutupi aibnya, jangan sampai disebarkan aibnya. Itu Islam yang sangat menghormati satu dengan yang lain. Oleh karena itu ada sebuah doa ya di dalam surah Ibrahim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Jadi itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan, dan Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nabi setiap kali sholat mendoakan kita semuanya. Apakah Nabi? Allah maghfir li ummati ma qaddama wa akhir. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang lalu dan yang akan datang. Wa ma akhfa wa ma jahar. Apa yang tersembunyi, apa yang nampak. Kemudian waghfir li zaujati Aisyah. Ampunilah dosanya Aisyah. Senang dari Aisyah disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, doa ini tiap hari saya doakan untuk umat saya. Jadi setiap hari Nabi mendoakan kita semua untuk mengampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nampak. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya gitu ya. Karena beliau sudah diperlihatkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka pada saat Isra dan Mi'raj. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita berikan kesempatan sekarang kepada ibu untuk bertanya. Iya, silakan.